pertama untuk skripsi itu ada yang perancangan rancangan sistem dan analisis sistem. Jadi bisa pilih salah satu ya kalau kalian mau pilih skripsi. Tapi kalian juga bisa pilih project work ya, satu kelompok itu 3 orang itu bisa. Kemudian yang terakhir itu pilihan yang paling terakhir banget yaitu kompre. Ya, kalian nanti buat makalah, kalian juga membuat makalah nanti juga ditanya-tanya juga sebetulnya ujung-ujungnya ya kalau kontrak itu nanti ada ujiannya juga sama. Nah tapi yang disarankan oleh prodi itu adalah skripsi sama project work dulu ya. Kalau untuk kontrak itu bisa pilihan terakhir banget. Nah, untuk penyusunan skripsi ini yang paling utama adalah jenis atau tempat yang nanti kalian lakukan penelitian. Jadi untuk kalian ini sekarang ada update terbaru nih ya. Untuk kalian itu minimal itu adalah CV ya atau CV ya, berbentuk CV yang sah ya. Dengan demikian ya, perusahaan yang masih kayak UMKM itu sudah tidak boleh lagi. Ya, jadi kalian itu minimal banget adalah CV. Ya, kalau misalnya ada PT juga boleh. Nah, kemudian pemerintahan, instansi pemerintahan. Misalnya berada di tingkat kelurahan atau desa. Jadi ini masih bisa dilakukan. Kemudian sekolah. Sekolah ini batasannya itu adalah sekolah dasar. Namun kalau misalnya TK itu diperbolehkan juga, tapi tidak semua TK ya. Ada syarat tertentu untuk TK, tapi disarankan untuk sekolah itu lebih ke yayasannya ya, lebih ke yayasannya atau lembaga pengelola sekolah. Kemudian ada lagi organisasi masyarakat, tapi ormasnya ini harus yang nasional ya, misalnya NU, Muhammadiyah gitu ya. Jadi bukan organisasi masyarakat yang misalnya RT gitu. Jadi kumpulan RT nih, keluarga apa gitu misalnya itu. Jadi ini berskala nasional. Kemudian kalau misalnya lembaga kesehatan itu minimal sekali adalah puskesmas atau klinik. Jadi nggak bisa praktek dokter satu orang tuh nggak bisa. Misalnya, Bu, saya mau melakukan penelitian di dokter ABC, gitu. Dia buka tuh di rumahnya, nah itu tidak boleh ya. Dan untuk klinik atau puskesmas ini harus memiliki tenaga medis minimal 5 dokter yang aktif berpraktik. Gitu. Jadi misalnya ada klinik nih, kalian mau melakukan penelitian di klinik A, tapi dokternya cuma 2, nggak boleh ya. Harus sesuai dengan ketentuan yang di sini, yaitu 5. Ya, sampai sini bisa dipahami untuk tempat penelitiannya? Siap, bisa Bu, maaf lagi di jalan, belum bisa langsung on mic terus. Oke. Selanjutnya tahapan penyusunan skripsi. Nah, ini nanti tahapan penyusunan skripsi ini dibagi 10 tahapan. Pertama, kalian kan nanti diminta nih menentukan topik atau judul skripsi. Kalau misalnya perancangan sistem ya berarti perancangan sistem akademik. Nah, itu kalian nanti akan bertanya dulu ke dosen pembimbing kalian. Kira-kira judul tersebut di ACC atau tidak. Masing-masing dosen pembimbing biasanya punya dua cara ya, mungkin ada yang langsung respon, ada yang nanti beliau responnya kalau kalian sudah sidang proposal gitu. Jadi sidang proposal itu bisa juga nanti kalian revisi judulnya, masih bisa ya gitu. Jadi ada 2 dosen biasanya, dosennya kalau misalnya itu langsung revisi judul bisa, atau misalnya langsung di sidang proposal nanti kalian yang revisi judul. Kemudian penyusunan proposal
Ini mencakup merumuskan masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian sampai. Ini sama aja ya kayak kalian buat kalian udah belajar metode penelitian. Kalau misalnya sudah, nanti di situ bab satunya sama aja ya. Bab satunya itu latar belakang, kemudian kalian menjelaskan juga mirip-mirip juga sama kayak KT ya. Jadi ada tujuannya, manfaat, kemudian metodenya nanti kalian gunakan apa. Nah, di bab 2-nya itu landasan teori, tinjauan pustaka, ya itu mirip kayak kalian di KP juga ada kan, tinjauan pustaka, kemudian landasan teori. Nah, untuk bab 3-nya, ya yang membedakan sebetulnya proposal skripsi sama skripsi adalah di bab 3-nya. Kalau proposal itu kalian membahasnya itu tentang metodologi yang kalian gunakan gitu. Kalian mau gunakan apa itu dibahas. Kemudian juga timeline penelitiannya atau jadwal penelitian lah. Kalau di KP itu jadwal penelitiannya itu di bab 3. Nanti setelah kalian skripsi, bab 3 yang proposal itu yang diganti ya. Bab 1, bab 2-nya itu sama dengan proposal. Selanjutnya nanti kalian akan ada, kalau kalian sudah menyusun proposalnya tadi dari bab 1, 2, 3, itu kalian akan ada yang namanya sento ya, seminar proposal. Kalian akan memaparkan proposal skripsi kalian di depan dosen penguji yang nantinya dosen penguji tersebut adalah dosen pembimbing kalian ya. Nanti beliaulah yang akan melakukan arahan, kemudian kira-kira baiknya judulnya seperti apa, atau mungkin nanti juga akan memberitahukan gitu ya, oh kamu baiknya seperti ini ya penelitiannya gitu. Nah, untuk pengumpulan data, ya ini bisa kalian lakukan wawancara, observasi, survei, atau studi dokumen, atau studi literatur lainnya. Perancangannya kalau kalian menggunakan judul perancangan sistem, nanti kalian akan membuat desain sistem flowchart gitu ya. Ini kalau kalian sudah sampai di tahap skripsi kalau yang ini. Ya. Ini sudah sampai tahap skripsi. Kalau misalnya sampai sini tuh kalau sudah sidang proposal aja. Ya, sidang proposal ya kalian berarti sudah masuk ke tahap skripsi. Gitu. Nah, ini juga nanti kalian akan menuliskan skripsi kalian, melakukan bimbingan secara rutin. Kemudian kalau misalnya sudah kalian skripsi itu kan minimal bimbingan itu 8 kali. Kalau misalnya lebih juga boleh. Kalau dari dosen pembimbingnya sudah, oh oke, ACC kamu boleh sidang skripsi. Nah, itu nanti ada yang namanya pemeriksaan administratif dan plagiarisme. Jadi nanti kalian dicek nih skripsinya. Itu kalau kalian nanti sudah semester 8 ya, itu pengecekannya. Kalian kan sekarang semester 7 ya, baru next semester 7. Nah, itu nanti bab 1, 3, kemudian 4 dan 5 nanti akan dicek rutin dengan minimal sama dengan 30%. Kalau lebih dari itu, kalian harus memperbaiki atau melakukan parafrase kembali pada versi kalian. Nah, kalau sudah oke, sudah lolos, berarti kalian sidang skripsi dan lakukan revisi, finalisasi, pengesahan ya. Setelah itu melakukan penerbitan jurnal dan selanjutnya menyerahkan skripsi final ke perpustakaan dalam bentuk cetak dan juga digital. Kalau misalnya kalian sudah skripsi nanti itu di semester depan. Nah, ini untuk isi skripsi dari perancangan sistem dan analisis sistem. Isinya ya, pertama ini kalau perancangan sistem kan berarti kalian harus membuat sistem.
Ini mirip seperti kalian waktu Cortex. Selanjutnya, sebenarnya untuk penjelasan perancangan sistem nanti sudah ada di proposal skripsi. Isinya nanti seperti apa. Nah, untuk analisis sistem, ini kalian nanti akan melakukan analisis, ya, kegiatan analisis terhadap sistem, penggunaan sistem, maupun pihak teknologi informasi yang ada di mitra penelitian. Nah, ini pengumpulan datanya bisa kuesioner, wawancara, observasi, ya. Nanti di sini untuk analisis sistem, korespondensinya ada batasannya nih. Yang pertama, jadi kalau untuk analisis itu wajib ada yang namanya metode yang memiliki dasar perhitungan atau pengukuran yang jelas. Kalau untuk analisis bisa pakai qubit, ya, atau misalnya end user computing satisfaction ini, ya. Sementara itu metode yang bersifat kualitatif, deskriptif tanpa dukungan perhitungan seperti nih ada SWOT, tes maupun thesis tidak diperkenankan untuk digunakan karena dinilai kurang memberikan hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi hasilnya itu harus ada perhitungannya. Kalau misalnya kalian gunakan SWOT itu nggak boleh, tes nggak boleh, thesis nggak boleh. Jadi memang benar-benar harus ada kalkulasinya, ya. Kemudian batasan minimal jumlah responden yang diperlukan dalam penelitian ditentukan berdasarkan jenis penelitian yang digunakan. Misalnya kalau penelitiannya kualitatif, berarti kan berdasarkan kualitas, minimal 5 orang. Nah, untuk kuantitatif, karena dia berdasarkan kuantiti, maka minimal respondennya itu adalah 80 orang. Jadi tergantung nanti kalian mau analisisnya itu hasilnya seperti apa. Nah, untuk minimal indikator pertanyaannya ini adalah minimal 60 pertanyaan atau pernyataan. Jadi ini yang untuk syarat untuk analisis. Nanti untuk penjelasan dari perancangan untuk analisis sistem ini itu ada di halaman 16 di dalam pedoman sistem. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, saya izin tanya Bu, untuk yang pra UPS ini lebih baik diutamakan di bab 1, bab 2, bab 3 atau bab satunya saja Bu? Dosen pasti akan melihat dulu dari bab 1 kalian. Ya, karena kan kalau bab 2 itu lebih kepada tadi Ibu bilang tinjauan pustaka, kemudian landasan teori, itu kan kayak bisa mengikut, ya. Tapi yang lebih penting itu di bab 1-nya. Tapi yang tidak kalah penting adalah di judulnya dulu nih. Kalau kalian judulnya masih ragu-ragu, don't fix gimana kalian mau memulai latar belakang di bab 1-nya, ya. Kan landasannya ada di judul. Gitu. Oh, berarti kita konsultasi dulu ya untuk Iya, dilihat dari betul. Iya, karena ada beberapa judul yang termasuk judul jenuh, seperti misalnya inventory, kemudian judulnya lagi misalnya absensi, itu kan jenuh tuh. Jadi kalian harus bisa konsultasi dulu, kira-kira judul seperti ini masih diperbolehkan atau tidak, gitu ya. Kalau bisa sih pengajuan judulnya itu jangan cuma satu, ya, tapi jangan juga yang ribet-ribet, nanti kalian udah di ACC ternyata kalian nggak tahu cara bikinnya gimana, ya. Jadi benar-benar harus dipikirin. Nah, solusinya gimana sih kalau misalnya kalian bingung banget, nggak tahu judulnya apa gitu. Kalian itu pertama buka jurnal di Google Scholar, ya. Jurnal Google Scholar itu banyak banget ya nih Google Scholar.
Kalian misalnya lebih kemana, ke aplikasi yang kalian mau, misalnya apa, ada yang sudah mengajukan, misalnya aplikasi daily activity karyawan misalnya gitu ya. Udah kalian searching aja di Google Scholar aplikasi daily activity karyawan. Nanti akan muncul tuh jurnal-jurnal dari orang-orang. Nah, kalian bisa baca latar belakangnya seperti apa gitu. Jadi kalian bisa tahu. Kalau kalian nggak tahu judulnya. Nah, sebentar dulu, buka dulu. Rata-rata masih bingung juga ya judulnya apa. Iya, masih bingung untuk judul, Bu. Untuk sementara ini kan saya udah ada 2 judul, Bu. Cuman masih ragu, Bu, untuk ngajuinnya. Oh, kenapa? Takut nggak di ACC, Bu, sama dosen pembimbing. Mungkin nanti Sabtu kan saya ada rencana untuk ketemu dosen pembimbing juga. Hmm, Kan saya tanya dulu deh. Ibu share account ya. Jadi kalau kalian mau nyari judulnya itu bisa di sini. Nah, di sini. Nah, di sini adalah ini adalah Google Scholar yang tadi Ibu bilang. Kalian bisa ngetik nih, misalnya perancangan aplikasi rental mobil atau apa. Nah, nanti di sini kan banyak ya. Ini tuh jurnal-jurnal dari orang. Kalian bisa klik. Kalau di sini ada apa? Oh, di sini misalnya perancangan dan implementasi aplikasi daily activity di BPS Kalimantan Utara. Ini kalian klik aja. Nanti dia langsung kebuka kayak gini. Kan ini kalian bisa pelajari kan? Oh, dia nyari apa sih? Oh, kayak gini gitu kan. Sedang berjalan apa nih setiap bulannya para pegawai pulang kegiatan harian misalnya. Input dengan menggunakan Microsoft Excel. Kenapa nih kelemahannya? Ya kan? Nah, di sini juga ada contohnya. Oh, dia pakai waterfall gitu kan. Nanti kalian cari, oh saya mau pakai metode agile gitu kan. Bisa. Karena kan waterfall sudah terlalu lampau nih. Nah, di sini juga ada contoh aplikasi, contoh UML-nya gitu. Jadi kalian bisa ada masukan dari kenapa sih dosen selalu cari jurnal, baca jurnal ya ini biar jadi tambah informasi buat kalian gitu ya. Nih, ini udah ada, udah banyak gitu. Ini aja satu sebenarnya kalian udah dapat gambaran, ya kan? Misalnya yang di sini nih, ini pendahuluan masuknya ke latar belakang, ya kan? Kemudian ini desain nanti itu masuknya ke bab 3. Nah, kayak gini-gini nih nanti masuknya ke bab 3. Ini bab 3. Nih, bab 3 semua. Nah, ini nanti bab 4. Gitu. Jadi makanya Ibu bilang tadi di Google Scholar. Nanti tinggal kalian ketik aja kalian apa judulnya. Di sini banyak. Kalau kalian belum ada judulnya, kan sekarang udah ada AI ya. Coba kalian tanya-tanya dulu nih sama AI ya. AI itu nggak cuma buat kalian cari jawaban di pas lagi UAS UTS ya, tapi pas kalian lagi stuck juga kalian menentukan judulnya. Bisa misalnya tolong rekomendasiin gitu ya, judul untuk skripsi saya. Misalnya judul skripsinya itu tentang apa nih, atau misalnya di perusahaan saya kira-kira lagi ada ini kira-kira judulnya apa ya untuk skripsi saya gitu. Jadi kalian banyak informasi-informasi dan masukannya gitu. Oke, selanjutnya Dodi dulu nih yang pertama apa Dot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pertama saya ucapkan terima kasih Bu Risa yang baik hati, udah meluangkan waktu. Saya ada beberapa pertanyaan Bu. Yang pertama, tadi kan yang dijelaskan itu terkait langkah-langkah penyusunan skripsi ya. Untuk kami yang project itu bagaimana Bu? Nanti apakah ada penjelasan, apakah ada perbedaan secara teknis untuk penyusunan project? Kemudian yang kedua, masalah sertifikasi seminar, PKM, kemudian seperti TOEFL juga, uji kom, apakah itu menjadi syarat wajib sebelum pra-UAPS atau bisa menyusul nanti setelah pra-UAPS? Kemudian yang ketiga, sebentar Bu. Yang ketiga, terkait batasan nilai yang D Bu. Jadi kalau saya pribadi itu D saya itu ada 2. Apakah itu berpengaruh terkait pelaksanaan nanti pra-UAPS menjadi syarat khusus atau seperti apa? Terima kasih Ibu Risa. Oke, terima kasih untuk Dodi. Bu jawab pertanyaan yang pertama terkait project work ya. Untuk project work itu tentu jelas ada perbedaan dengan skripsi. Project work itu berarti kamu ada tiga teman kamu ya, ada 3 anggota. Untuk panduan proposalnya pun berbeda ya, tapi hanya cukup 1 proposal saja ya. Project work ini sebetulnya yang membedakan adalah dia ini mirip dengan KP, jadi cuma sampai bab 4 aja. Karena dia tidak ada bab 2, yaitu landasan teori, dia nggak ada ya. Jadi langsung ke bab 1, bab 2, 3, dan 4. Gitu, karena di project work itu dia nggak ada yang namanya tinjauan pustaka. Sebenarnya itu yang membedakan. Nah, apalagi yang membedakan? Yang membedakannya adalah untuk outputnya project work itu adalah harus dihakikan. Ya, jadi harus dihakikan. Itu lebih tepatnya itu aja. Dan untuk panduan proposalnya tentu ada ini ya. Kalau misalnya kamu belum punya, nanti Ibu share. Tapi biasanya dari dosen yang membimbing kamu nanti dikasih ya. Sebetulnya sama aja, cuma nggak ada tinjauan pustaka atau penelitian terdahulunya tuh nggak ada. Nah, kayak gini aja, dia lebih singkat, tapi outputnya dia harus dihakikan untuk aplikasinya ya, untuk yang project work. Nah, tetap untuk bimbingannya pun minimal 8, jadi harus bareng-bareng bertiga tuh ya. Pengajuan judulnya pun nanti di sistem UAPS juga sama, harus bareng-bareng. Itu untuk yang project work. Dan yang untuk yang project work juga, nah ada nama unik dari aplikasinya. Misalnya kayak kita punya Mentari. Ya, Mentari itu kan untuk e-learning ya, itu nama uniknya kan Mentari. Nanti kamu untuk project work aplikasinya apa nama uniknya untuk dihakikan. Itu. Dan yang kedua, untuk sertifikat itu tidak berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pra-UAPS itu nggak berpengaruh dari sertifikat. Sertifikat itu pengaruhnya nanti kalau kalian mau sidang skripsi. Ibu share dulu sebentar untuk sidang skripsi ya ini. Ini hanya informasi aja, bukan pra-UAPS. Jadi untuk sertifikatnya ini 4 seminar, 1 keagamaan, 1 PKKMB ya. Ini sekedar informasi. Oke. Itu untuk yang sidang. Nih. Untuk
untuk sidang skripsi juga menyelesaikan semua mata kuliah dan melampirkan rekap nilai keseluruhan. Bisa dicetak di MyUnpam dengan IPK 2,5 dengan ketentuan nilai B maksimal 2 atau tidak ada nilai B. Ini ya, ini sekedar informasi buat kamu nanti di semester 8 ya. Kalau ini sekedar informasi kamu semester 8, jadi harus dipersiapkan aja dari sekarang ya. Jangan ditambah-tambah lagi ya Dot nilai D-nya ya. Berarti itu udah pas banget itu. Apalagi ditambah nilai nggak bisa ya. Oke, jadi ini untuk pertanyaan nomor 2. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 tadi apa ya, pertanyaan nomor 3 ya? Bu, maaf, nggak kopi, belum kopi, maaf. Jadi intinya sertifikasi ini yang 4+1 ini nanti berlaku pada saat UAPS ya. Untuk pra-UAPS ini Ya, bisa, misalnya 3 masih bisa ya Bu? iya, betul. Oke, siap. Yang ketiga Kalau apa yang tadi Dot? Pertanyaannya. Iya Bu. Yang ketiga tadi apa pertanyaannya? Yang ketiga, bentar. Kenapa Ibu nggak on cam? Nilai D Bu. Nilai. Kan udah tadi ada 3. Oh iya, yang nilai D gimana Bu? Saya kan ada Itu 2. oh iya, tadi itu kan udah jelas ya nilai D. Nilai D-nya itu maksimal 2 dan tidak ada nilai E. Oke. Oke. Ya. Berarti masih bisa ya Bu kalau saya nilai D-nya 2. Iya, Kalau misalnya jangan ditambah lagi ya. Nanti di Iya. semester 7 nambah. Oke. Kalau ada nilai E 1 Nggak boleh. nggak bisa berarti. Nggak boleh. Harus susulan dulu berarti. Iya. Revisi aja kamu Dot di semester 7 kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa di semester 8. Oke, siap. Ya udah ya, jelas ya. Jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke, iya. Sama. Selanjutnya Dit, kenapa Dit? Bu izin tanya Bu. Ya. Kan sebelumnya kan untuk yang PKM kita dikasih lembar bimbingan Bu. Untuk pra-UAPS ini ada lembar bimbingan nggak Bu ya? Pra-UAPS itu nggak ada lembar bimbingan, tapi kalau misalnya nanti kalian sudah selesai sempro atau sidang proposal nanti, kalian sudah ada bukan kartu bimbingan ya, jadi di aplikasi MyUnpam itu ada yang namanya UAPS, itu kalian bisa isi secara sistem ya, jadi kamu nanti setelah kamu bimbingan sama dosen nanti bisa diisi, tapi harus konfirmasi dulu ke dosennya, Pak ini saya boleh nggak ngisi di UAPS. Jadi di MyUnpam itu ada nanti ya. Jadi nggak ada kartunya itu nanti kalau kalian udah di semester 8 mau sidang baru bisa di print di terakhir. Seperti itu Adik. Berarti kalau dari bimbingan pertama sampai bimbingan ke-8 berarti cuman secara lisan aja Bu, nggak ditulis pakai lembar bimbingan? Diketik di MyUnpam, ada sistemnya. Ketik di MyUnpam menu UAPS, tambah bimbingan nanti ada. Iya Dodi. Bu, kalau yang di share itu kan nilai IPK minimal 2,5 ya. Tapi kalau IPK-nya di bawah itu berarti nggak bisa walaupun nilai D-nya 2. Nggak bisa. Sesuai dengan persyaratan itu. Berarti saya harus memperbaiki nilai dulu ya Bu? Iya, bisa. Jadi kamu nanti di semester 8, kan itu sebenarnya mata kuliahnya cuma ada 3 kalau nggak salah di semester 8. Nah, kamu bisa tambah-tambahin mata kuliah yang nilainya jelek. Pra-UAP saya nggak bisa ikut dong Bu? Pra-UAPS bisa, sidang UAPS nanti yang nggak bisa. Oke, siap. Bu, mau tanya. Iya Jelita, Ibu Bu, kayak berasa lagi punya utang. Iya kenapa Jelita? Ibu mau tanya. Kan kalau tadi kan Ibu bilang ditulis di sistemnya MyUnpam ya Bu. Buat Diketik nggak bisa bimbingannya. Diketik Bu. Iya nggak bisa ditulis. Ya, termasuk
mulai besok nih kan udah ada bimbingan ya Bu ya. Itu pra UAPS juga dimasukin Bu? Enggak, belum, nanti. Belum. Kan dari dosennya belum tentu setuju sama judul kamu. Kalau udah di ACC Bu, dari dosennya Bu, judulnya? Misalnya udah di ACC, kamu kan pasti nanti ada revisi lagi. Berarti belum dimasukin ya Bu ya? Belum. Oke, Tapi Bu. nanti kalau misalnya sudah mulai semester nih, udah mulai masuk, kamu udah bisa kamu bimbingan, udah bisa ngisi juga di di UAPS di My Unpam. Berarti setelah sidang ya Bu ya? Itunya ya Bu? Ya. Udah fix, benar-benar fixnya tuh ya Bu? Iya, setelah sidang itu udah fix, udah nggak bisa diganggu gugat. Oke Bu, makasih Bu. Oke, ya. Ini Kamila dulu nih. Kamila, kenapa Kamila? Ibu, aku mau nanya untuk kalau nulis latar belakang tuh isi, kan latar belakang tuh kan yang paling penting ya Bu. Itu tuh isinya tuh tipsnya apa aja ya Bu? Biar di ACC dosen, soalnya kata temen aku tuh latar belakang yang paling riskan untuk direvisi Bu, gitu. Betul. Ya, jadi Kamila untuk yang revisian ya. Revisi latar belakang. Jadi untuk sebenarnya Kamila bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau untuk latar belakang itu lebih kepada segitiga terbalik. Ya. Segitiga terbalik. Maksudnya apa segitiga terbalik? Jadi sebetulnya misalnya ini judulnya pengembangan aplikasi daily activity di BPS Kalimantan Utara. Berarti subjek utamanya itu adalah daily activity-nya kan yang mau dikembangin. Nah, ini kita harus umum dulu nih, ngejelasinnya umum, tapi umumnya itu bukan teknologi saat ini berkembang pesat, nggak usah dijelasin, ya udah tahu ya teknologi berkembang pesat. Tapi lebih kepada daily activity-nya. Ya, daily activity itu berarti dia identik dengan kinerja. Ya, makanya di sini dia ngejelasin dulu ya secara umum. Makanya Ibu bilang tadi segitiga terbalik. Jadi yang umum dulu, tapi mencakup dengan judulnya. Itu bisa juga misalnya ini kan tentang daily activity. Bisa langsung ke daily activity. Misalnya daily activity adalah bla 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 ya. Daily activity ini mampu untuk misalnya memberikan atau mencatat perilaku individu, kelompok saat melaksanakan kegiatan. Jadi dijelasin. Baru nanti setelah masuk penjelasan si daily activity-nya, maka masuk ke objeknya. Ini yang mau diinin siapa? Oh, si Provinsi Kalimantan. Berarti nanti PNS Provinsi Kalimantan ini kalian ngejelasin kesehariannya si PNS ini ngapain sih ya. Oh, dia sehari-hari itu biasanya ada nih yang namanya mengisi laporan. Tapi ngisinya di mana? Itu kalian ngejelasin dulu. Ngisinya itu biasanya di Microsoft Excel. Ya, jadi kalian ngejelasin dulu tuh yang pertama daily activity itu apa, kemudian fungsinya buat apa, kemudian perusahaan siapa yang menggunakan perusahaan siapa yang menggunakan daily activity gitu ya. Kemudian apa kelemahannya? Oh, kelemahannya ini menggunakan Microsoft Excel misalnya nggak bisa secara cepat atau secara real time gitu. Kemudian makanya kalian harus yang ngejelasin di sini ya, kelemahannya apa, penyusunannya ini masih secara manual ya, menyebabkan apa, tidak seragam. Nah, makanya dia nanti akan memberikan solusinya apa ya. Nah, ini solusinya itu yaitu peneliti dia nanti memberikan usulan sistem daily activity yang bisa diakses secara real time, kemudian juga
konsisten nih ya laporan hariannya. Jadi dia segitiga terbalik gitu. Ya, dari umum kemudian dia menyempit ke kelemahannya apa, kemudian usulan yang kalian mau tunjukkan seperti apa gitu ya, Kamila. Oke, lanjut ke Dodi. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu, sudah terjawab. Oke, ya jadi kuncinya di situ ya untuk latar belakang itu segitiga terbalik. Ibu berarti kayak semacam research gap dari para jurnal-jurnal terdahulu itu dimasukin juga nggak Bu atau gimana? Soalnya Iya aku lihat bisa. Oh, bisa. Nanti itu di akhirnya itu kalian kenapa nih biasanya research gap-nya ada nih penelitian terdahulu sebenarnya boleh juga dimasukin di latar belakang selain kalian masukin di bab 2 tuh research gap-nya kan biasanya dimasukin di bab 2 di tinjauan pustaka ya. Nah Iya. ini kalian bisa masukin juga 1 atau 2 jurnal misalnya penelitian terdahulu yang menggunakan daily activity itu membuktikan bahwa misalnya karyawannya jadi lebih rajin gitu kan. Nah, namun yang membedakannya di sini misalnya yang sebelumnya itu menggunakan website, kali ini saya menggunakan misalnya Android gitu ya. Jadi kan ada perbedaannya tuh ya. Kemudian yang sebelumnya menggunakan metode waterfall. Nah, kalian misalnya menggunakan metode agile. Jadi ada perbedaan. Itu bisa dimasukkan juga di latar belakang. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Ada lagi? Waktunya tinggal sedikit lagi. Tadi sudah di reminder karena CPS. Ibu untuk latar belakang nggak harus banyak kan Bu? Iya. Latar belakang itu sebenarnya ada perbedaan, ada yang beda nih ya. Itu minimal banget sebetulnya 2 lembar sebetulnya ya, cuma ada yang 1,5 lembar gitu ya. Tapi kalau bisa jangan 1 lembar ya. Jadi tak nggak boleh tuh, kadang-kadang ada juga yang setengah lembar doang. Saya 1 lembar doang lagi. Ya ditambah-tambahin lah sama Jelita. Iya, saya mau tambah-tambahin Bu. Iya. Kalau paragraf itu ada penentuannya nggak Bu? Kayak harus berapa paragraf atau? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Lagi. Jelas ya, jadi untuk UAPS ini pra-UAPS ini belum ada persyaratan seperti kalian mau sidang skripsi. Jadi mau nilainya D, E itu masih boleh ya. Yang penting kalian KP-nya nggak boleh C. Itu syarat utama. Ya, apa Tias? Baik Bu, baik Bu. Ya, Tias. Halo Tias, jadi mau tanya atau enggak? Iya, Tias, halo. Sepertinya Tias kepencet itu Bu. Oke. Ya sudah, kalau kayak gitu sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Di semester 7 Ibu ada matkul nggak? Nggak ada. Ya, Kenapa nggak ada? Assalamualaikum Ibu Mulberkan. Waalaikumsalam. Bukan Dan kita kalau mau nyusun buat UAPS itu kan menunggu persetujuan dulu dari pembimbing ya Bu. ya. Itu kalau belum ada respon